Bayangkan dunia tempat kita tinggal ini lenyap dalam sekejap. Langit menjadi merah darah, bumi bergetar tanpa henti, dan seluruh peradaban manusia musnah tanpa bekas. Apakah kita sedang menuju ke sana? Apakah tahun 2026 benar-benar menjadi akhir dari segalanya? Tanggal 21 Desember 2012, dunia sempat dicekam ketakutan massal. Banyak yang percaya bahwa itulah hari terakhir kehidupan di bumi. Mengapa? Karena kalender suku Maya kuno berhenti di tanggal itu. Suku Maya memiliki sistem kalender kompleks yang disebut Long Count Calendar, yang dibagi dalam siklus besar bernama Baktun, masing-masing sepanjang 144.000 hari. Tanggal 21 Desember 2012 menandai akhir dari siklus Baktun ke-13 oleh sebagian orang ditafsirkan sebagai akhir dunia. Meskipun akhirnya tidak terjadi apa-apa, ramalan itu meninggalkan jejak psikologis mendalam bahwa kita hidup dalam era ketidakpastian. Sebuah pertanda bahwa akhir zaman bukan sekadar konsep spiritual, tapi juga ancaman nyata yang bisa datang kapan saja. Jauh sebelum ramalan suku Maya, seorang ekonom dan demograf bernama Thomas Malthus sudah memperingatkan dunia tentang kemungkinan kiamat. Bukan karena asteroid, bukan pula karena alien atau nuklir, tapi karena kita sendiri. Malthus berteori bahwa pertumbuhan populasi manusia akan melebihi ketersediaan sumber daya, khususnya makanan. Dalam bukunya yang terkenal, An Essay on the Principle of Population, 1798, ia menulis bahwa jika manusia terus bereproduksi tanpa kendali, suatu saat dunia akan runtuh karena kelaparan massal. Menurut Malthus, pertumbuhan populasi bersifat geometris, sementara pertumbuhan makanan hanya aritmetis. Artinya, suatu titik akan tercapai di mana bumi tidak lagi sanggup menampung umat manusia. Mungkin inilah awal dari teori kiamat buatan manusia, bahwa kita akan membinasakan diri sendiri bukan karena takdir ilahi, tapi karena kerakusan dan keserakahan. Salah satu prediksi hari kiamat yang kini ramai diperbincangkan adalah prediksi dari Heinz von Forster, seorang fisikawan asal Austria yang pernah mengajar di University of Illinois. Pada tahun 1960, ia membuat sebuah model matematika tentang pertumbuhan populasi global dan hasilnya sungguh mengejutkan. Menurut perhitungannya, umat manusia akan mencapai titik kehancuran pada 13 November 2026. Forster menyatakan bahwa populasi manusia akan tumbuh begitu cepat hingga melampaui kapasitas maksimum planet bumi. Meskipun teknologi terus berkembang dan metode produksi makanan semakin canggih, itu semua tidak akan bisa mengimbangi laju pertumbuhan manusia. Ia bahkan mengatakan, populasi yang cerdas akan memusnahkan diri mereka sendiri. Anak cucu kita tak akan kelaparan. Mereka akan diperas hingga meninggal. Model yang ia buat juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti bencana global, perang nuklir, dan kolaborasi global.
Tapi dalam skenario paling ekstrim, yang sayangnya makin dekat dengan kenyataan tahun 2026 adalah batasnya. Apakah ini hanya hitung-hitungan akademik atau justru ramalan ilmiah yang mulai menunjukkan kebenaran? Tahun 2026 ternyata juga diprediksi oleh kelompok spiritual Messiah Foundation International sebagai tahun kehancuran dunia. Namun berbeda dari prediksi ilmiah Heinz von Forster, Messiah Foundation menyebut penyebab kiamat adalah sebuah asteroid. Menurut mereka, sebuah benda langit raksasa akan menabrak bumi, menyebabkan kehancuran skala global. Mereka percaya ini bukan sekadar fenomena astronomi, tapi bagian dari rencana ilahi. Klaim ini mengingatkan kita pada film-film seperti Armageddon atau Don't Look Up, di mana dunia menolak untuk percaya sampai semuanya terlambat. Namun, apakah ada bukti ilmiah yang mendukung kemungkinan tabrakan asteroid di tahun 2026? NASA dan badan antariksa lain memang terus memantau benda-benda langit yang berpotensi berbahaya. Namun sejauh ini, belum ada konfirmasi resmi tentang ancaman asteroid di tahun tersebut. Tapi satu hal pasti, ancaman dari luar angkasa bukanlah fiksi semata. Sejarah mencatat, tabrakan asteroid pernah mengakhiri kehidupan dinosaurus. Siapa yang bisa menjamin bahwa manusia akan selamat? Selain tahun 2026, ada juga beberapa prediksi kiamat lain yang muncul dari berbagai kelompok keagamaan dan tokoh spiritual. Salah satunya adalah Ken Hovind, seorang pendeta Kristen fundamentalis. Ia memprediksi bahwa hari kiamat akan terjadi pada tahun 2028. Bagi Hovind, kiamat adalah bagian dari rencana Tuhan sesuai dengan nubuat dalam Alkitab. Lalu ada juga prediksi berdasarkan interpretasi kitab Talmud, kitab suci bagi Yahudi Ortodoks. Menurut perhitungan mereka, dunia akan berakhir setelah 6.000 tahun sejak penciptaan Nabi Adam. Berdasarkan kalender Ibrani, tahun tersebut jatuh pada 30 September 2239 Masehi. Talmud memang bukan kitab kenabian, tapi dalam tradisi Yahudi, ia menjadi acuan utama dalam memahami kehendak ilahi. Maka tidak heran jika prediksi ini dianggap serius oleh sebagian orang. Ramalan kiamat juga datang dari dunia Islam, salah satunya melalui seorang ilmuwan Mesir bernama Rashad Khalifa. Ia terkenal karena bukunya yang kontroversial, Miracle of the Quran, Significance of the Mysterious Alphabets. Dalam buku itu, ia menyatakan bahwa ada keajaiban angka 19 dalam struktur Al-Quran. Menurut hitungannya, hari kiamat akan terjadi pada tahun 2280 Masehi atau tahun 1710 Hijriah. Dan ya, kedua angka itu adalah kelipatan dari 19, angka yang menurutnya memiliki makna spiritual luar biasa. Walaupun prediksi Khalifa masih jauh di masa depan, banyak yang tertarik dengan pendekatan numerologinya. Apalagi ketika dunia menyaksikan betapa seringnya pola-pola angka muncul dalam sejarah umat manusia. Pertanyaannya sekarang, apakah kita harus percaya pada semua ramalan ini?
Jawabannya mungkin tidak sesederhana iya atau tidak. Sejarah telah membuktikan banyak prediksi kiamat yang gagal total. Dari tahun 1000, 1666, 1910, 2000 hingga 2012, semua telah berlalu tanpa kehancuran global. Namun di sisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia semakin nyata. Perubahan iklim, ketegangan geopolitik, senjata nuklir, pandemi, krisis air, dan kerusakan alam adalah pertanda bahwa dunia ini rapuh. Sangat rapuh. Mungkin ramalan hanyalah simbol, sebuah cermin yang memantulkan ketakutan terdalam umat manusia. Tapi mungkin juga ada di antara mereka yang benar. Nabi Muhammad SAW juga telah memberi petunjuk tentang tanda-tanda akhir zaman, maraknya fitnah, kerusakan moral, bangunan pencakar langit, perang besar, dan keluarnya Dajjal. Kitab-kitab suci dari berbagai agama juga menyampaikan bahwa sebelum dunia berakhir, akan muncul masa-masa penuh kekacauan.